Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pagi ini akan membaca Al-Quran Karim, terjemah perkatanya dari belakang ya, yang sudah Al-Ikhlas surat ke-112, Al-Falaq surat ke-113, An-Nas ke-114. Apalkan itu. Kemudian hari ini surat Al-Lahab. Al-Lahab itu artinya gejolak api. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Tabbat ini diartikan dalam terjemah mufradat yang telah Abun susun ya, dalam buku belajar membaca dan menerjemahkan Al-Quran berkata yang Abun buat, Abun cetak pada tahun 22 April 1981. Berapa lama? 19 tambah 43 tahun yang lalu nih sudah cetak untuk Kota Ahmadiyah Bandung. Ya, waktu itu diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam YPI Ar-Raudhah, pimpinan Bapak Raden Haji Oman Gaus sebagai ketua yayasan, berada di Jalan Ahmad Yani, bukan Ahmad Yani, Cicahem sana tuh. Ya, yaitu Bapak Raden Haji Ahmad Gaus yang sudah menerbitkan itu. Baik, kita lihat tabbat binasara. Yadun yada, kedua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab. Watabba, dan sungguh binasa. Jadinya an binasa nanti. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Nah, dan surat ini jarang dibaca karena meriwayatkan oleh yang dolim. Ya, dan ini Abu lihat dari Kementerian Agama mengenai kosakata Abi Lahab ini begini. Ada 3 nama yang biasa dipakai sebagai judul surat Makkiyah ini. Pertama Al-Masad, nama nanti. Kedua Al-Lahab. Ketiga yang nyebutnya Tabbat. Yang semua itu mengacu pada Abu Lahab sebagai julukan atau gelaran yang biasa dikenakan kepadanya. Judul ini diambil dari kata-kata yang tercantum pada kalimat tabbat yada Abi Lahabi watab, yang dia itu memaki-maki kemalakannya, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu adalah paman, salah seorang paman dari Nabi yang sangat membenci. Abu Lahab gelarannya yang berarti bapak nyala api. Apa artinya? Bapak nyala api atau api yang menyala. Diberi gelar demikian karena warna kulitnya yang putih terang kemerah-merahan seperti nyala api dan berwajah tampan serta wataknya yang keras berapi-api. Nama yang sebenarnya Abul Ujjah.
Jadi ada yang paling membenci sampai dikatakan tabat yada bilahabil watab. Ada yang menjadi benteng sampai orang kafir Quraisy itu takut untuk mengkhianati pada Rasul Muhammad SAW karena ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu bentengnya, kalau di istrinya bernama Siti Khadijah, di keluarnya bentengnya Abu Thalib. Sehingga ketika Siti Khadijah wafat atau meninggal, kemudian Abu Thalib meninggal, tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Betapa tidak bentengnya itu yang mensupport pembiayaan dakwah. Abu Thalib ayahanda dari Ali, makanya Ali itu langsung Ali bin Abi Thalib. Itu paman Rasul. Jadi Ali itu Ali radhiyallahu anhu bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dan juga menjadi mantu, begitu ya, menjadi mantu bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Abu Thalib, menurut catatan riwayat sampai meneteskan air mata dan sangat sedih, sehingga dibeli Amul Huzni tahun duka cita. Turunlah sebagai peringatan pada Rasul, innaka la tahdi, terus man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau la tahdi tidak dapat memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, yaitu Abu Thalib. Walakin Allah, tetapi Allah memberikan petunjuk mayyasha pada orang yang dikehendakinya. Dan dalam hal ini Rasul pun menyampaikan begini, bada'al Islamu wariban, awal Islam itu ajib, wa sayaudu wariban kama bada, dan akan kembali ajib sebagaimana semula. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang dipandang ajib itu, yaitu malam ro'ani wa amin nabi, tidak pernah jumpa dengan aku tapi bertemu dengan aku, iman padaku. Orang yang bertemu bahkan paman sendiri tidak mendapat petunjuk itu. Kita menjadi orang yang diuntungkan, dibangga-banggakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yarani wa amin nabi, summa tuba saba marratin, beruntung 7 kali bagi orang yang tidak pernah melihat tetapi iman. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang orang karena kesulitan harta, tidak kebagian jabatan, lalu Allah menghendaki memang harus menjadi orang sesat, jadilah dia sesat, jadilah dia orang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Baru sampai apa tadi ini? Oh, tabat yada bil abi wa ma'agna, tidak akan berfaedah. Artinya tidak, agna memberikan kekayaan, di sini diterjemahkan faidah, tidak akan berfaedah anhu baginya, maluhu hartanya walaupun dia orang kaya, wa makasab, dan apa yang diusahakannya. Sayasla, maka dia akan masuk naron, kepada neraka zatal lahabin, yang bergejolak, diartikan juga yang menyala-nyala.
wa imra'atuhu dan istrinya hammalatal hatab, si pembawa al-hatab, kayu bakar yang berduri yang suka digantungkan di lehernya. Aneh-aneh saja ya. Itulah sehingga diceritakan dalam Al-Quran ini, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fijidia pada lehernya hablun, ada tali mimmasad dari sabut untuk menahan supaya kayu yang berduri itu tidak lepas, digantungkan pada lehernya. Itu kelakuan istrinya yang pernah satu saat datang membawa segumpal batu ingin melempar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Rasul sedang di Masjidil Haram. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya," katanya, "untuk menghadapi perempuan itu." Rasul bersabda pada Abu Bakar, "Jangan Abu Bakar, dia tidak akan mampu melihat aku." Benar saja, tidak dapat melihat, dan memang matanya juling, pecak sebelah. Ya, istrinya Abu Lahab itu pecak sebelah, juling. Nah jadi mohon maaf kepada jemaah, memang surat Al-Alam itu jangan dibaca, jarang dibaca, bukan jangan dibaca, jarang dibaca. Sebab itu tidak boleh jadi peringatan bagi kita. Siapapun yang membenci Rasul, membenci ajarannya, membenci pendakwah yang menyampaikan ajarannya, tabat akan binasa. Watabba, dan benar-benar binasa. Bagaimana cara membinasanya? Allah kuasa. Jangan. Berbuat baiklah kepada sesama orang. Tadi ahsin alal muslim, berbuat baiklah pada orang yang berbuat baik. Paling tidak irhamu man fil ardi, kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, akan menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutnya man fis sama, yang di langit. Jadi baik, alhamdulillah. Abun lanjutkan akhirnya ya. Jadi satu bagian Abun membaca terus itu, mungkin juga ada usulan katanya pertajuk saja Pak, supaya tidak jenuh, boleh. Tapi jemaah, ini titip dari Abun ya, tolong sampaikan doa tadi surat Al-Ikhlas. Kalau satu saat kita membaca Al-Ikhlas 100 kali, khususnya malam Jumat, paksakanlah. Nanti sama-sama dengan santri dari Multajam ini berdoa. Seandainya doa yang tadi Abun berikan tidak itu, putar saja itu rekaman ini ya. Dan akan sangat berkah bila pesan dari Abun disampaikan. Subscribe-kan, berikanlah minimal pada seorang, 2 orang, 3 orang. Balighu anni walau ayat. Kalau ada amalan baik yang kita lakukan, beritahukan pada orang, supaya orang ikut kebagian manfaat dari pengajian Multajam ini. Walaupun sebenarnya para ulama setempat, terima kasih yang telah menjelaskan. Kami hanya bukan melengkapi, hanya mengingatkan saja yang sudah disampaikan oleh para ulama, para kiai, para sesepuh masjid, para DKM, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mendakwahkan lebih awal. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.